Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Virginia Acamulan Zeneta dari kelas 11 6 absen 9. Di sini saya akan mengerjakan remedi geografi, yaitu membuat 3 infografis dan dijelaskan dalam bentuk video. Infografis yang pertama berisi tentang mitigasi dan adaptasi bencana. Pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor buatan maupun faktor manusia. Faktor yang memengaruhi risiko bencana yaitu yang pertama kerentanan, yang kedua ancaman, yang ketiga kapasitas. Jenis-jenis bencana alam yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, dan tanah longsor. Jenis-jenis bencana non-alam. Yang pertama ada kegagalan teknologi, yang kedua kegagalan modernisasi, yang ketiga epidemi atau wabah penyakit. Yang terakhir ada bencana sosial. Yang pertama ada kerusakan atau konflik sosial, yang kedua aksi teror. Infografis yang kedua yaitu tentang persebaran bencana di Indonesia. Posisi Indonesia di antara 3 lempeng besar membuatnya rentan terhadap perubahan geologi. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Di bawah ini adalah salah satu contoh persebaran bencana di Indonesia. Banjir. Secara sederhana, banjir adalah hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Siklus hidrologi menginfokan bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat perserapan air ke dalam tanah. Berdasarkan peta, dapat diketahui bahwa wilayah Indonesia yang berpotensi terkena bencana banjir sebagai berikut. Wilayah Jawa beresiko tinggi banjir akibat alih fungsi lahan. Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain berisiko sedang. Pencegahan perlu kesadaran menjaga lahan. Dan yang terakhir, infografis yang ketiga yaitu tentang mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadi bencana, yang pertama menyusun rencana evakuasi dan jalur evakuasi yang tepat. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan simulasi bencana secara berkala. Yang ketiga, mengamankan benda-benda berat agar tidak mudah jatuh saat terjadi bencana. Yang pertama, jauhi gedung tinggi, tiang listrik, dan pohon besar. Yang kedua, berlindung di bawah meja-meja yang kokoh, jauh dari kaca atau benda yang bisa jatuh. Yang ketiga, jangan menggunakan lift. Setelah terjadi bencana, yang pertama, ikuti arahan dari petugas atau relawan yang berwenang. Yang kedua, segera keluar dari bangunan jika masih aman dan waspada terhadap gempa susulan. Yang ketiga,
berikan pertolongan pertama pada yang terluka. Lalu ada contoh adaptasi. Yang pertama, pertanian. Menggunakan varietas tanaman tanah kekeringan. Yang kedua, perkotaan. Membangun drainase yang lebih baik. Yang ketiga, pendidikan. Memasukkan pendidikan kebencanaan di sekolah. Yang keempat, ekonomi. Diversifikasi mata pencaharian masyarakat. Mitigasi bencana adalah bagian dari kegiatan prabencana yang merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Adapun manfaat dari mitigasi bencana, yaitu memberikan rasa aman, menyusun tata ruang yang lebih baik, meningkatkan kecepatan respon ketika terjadi bencana. Yang terakhir, menurunkan biaya pemulihan pasca bencana. Tujuan mitigasi bencana yaitu yang pertama, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan harta benda. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Yang ketiga, membangun sistem peringatan dini dan tata ruang yang aman. Yang keempat, menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung keselamatan masyarakat. Adapun peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Yang pertama, mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan simulasi bencana. Yang ketiga, menginformasikan orang lain tentang cara evakuasi. Yang keempat, aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan di komunitas. Lalu ada lembaga terkait mitigasi bencana di Indonesia. Yang pertama ada BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang ketiga ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang keempat ada PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan untuk memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. Contohnya, penahan longsor dan menahan dinding pantai. Mitigasi struktural contohnya yang pertama, konstruksi bangunan tahan bencana. Yang kedua, pembangunan kanal dan tanggul. Yang ketiga, reboisasi dan pembuatan sabuk hijau. Yang keempat, pembangunan tempat evakuasi. Mitigasi non-struktural dapat berupa
peraturan, pengelolaan tata ruang, pelatihan perencanaan tata ruang wilayah, beserta upaya memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Contoh mitigasi non-struktural. Yang pertama, peraturan zonasi rawan bencana. Yang kedua, sistem peringatan dini atau early warning system. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan masyarakat. Yang keempat, rencana evakuasi komunitas. Adapun contoh lain mitigasi bencana di Indonesia. Gunung meletus, yaitu di Merapi, Yogyakarta. Gempa bumi di Aceh, Lombok. Tsunami di Palu, Banten. Banjir di Jakarta, Semarang. Dan yang terakhir, kebakaran hutan di Riau, Kalimantan. Adapun tahapan pengelolaan bencana. Yang pertama, mitigasi sebelum bencana terjadi. Yang kedua, kesiapsiagaan menjelang kemungkinan terjadinya bencana. Yang ketiga, tanggap darurat saat bencana terjadi. Yang keempat, rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Adapun komunitas yang terkait dalam mitigasi bencana. Yang pertama, pemerintah, yaitu menyusun kebijakan mitigasi nasional dan lokal. Yang kedua, membangun infrastruktur mitigasi. Yang ketiga, edukasi dan peringatan dini. Ada juga dari masyarakat dan sekolah. Yang pertama, mengikuti simulasi dan pelatihan bencana. Yang kedua, membentuk satuan tugas tanggap bencana. Yang ketiga, menyusun rencana keluarga saat bencana. Yang keempat, menjaga lingkungan agar tidak memperpasrah risiko. Lalu ada upaya mitigasi di sekolah. Yang pertama, membentuk tim siaga bencana sekolah. Yang kedua, menyusun dan menyosialisasikan peta jalur evakuasi. Yang ketiga, melakukan simulasi bencana secara berkala. Yang keempat, menyediakan kotak P3K, alat pemadam api ringan. Yang kelima, menanamkan pendidikan kebencanaan di kurikulum. Kesimpulan dari tugas tentang mitigasi bencana kali ini adalah mitigasi bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan lembaga harus bekerja sama agar upaya mitigasi berjalan dengan efektif. Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antar individu, keluarga, sekolah, dan komunitas.
Semakin siap dan sadar masyarakat terhadap risiko bencana, semakin kecil kerugian yang akan ditanggung saat bencana datang. Sekian video dari Remedi Geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.